Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berada di tanggal 14 Safar 1444 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertepatan dengan tanggal 11 September 2022 di hari Ahad pekan kedua ini. Falillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas segala limpahan nikmat yang besar kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mengkaji satu materi yang sangat besar, yang itu terkait dengan surah Al-Fatihah. Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan kita ini adalah mencoba untuk membawakan penjelasan para ulama tentang makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kita tahu bahwasanya materi tentang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dia adalah suatu amaliyah yang sangat besar, satu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang sangat besar, yang sangat mendalam. Oleh karenanya para ulama kita rahimahumullah ta'ala itu membuat satu kaidah bagi orang-orang yang hendak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu nggak boleh sembarangan, tidak serampangan, tidak boleh berlandaskan dengan akal semata. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni. Bumi mana yang akan aku pijak dan langit mana yang akan menaungi diriku apabila aku mengatakan tentang firman Allah bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Lihat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, yang kita meyakini sebagai orang yang paling mulia setelah generasi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia mencoba untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kitabullah kecuali atas dasar ilmu. Oleh karena itu para ulama kita rahimahullah ta'ala ya menjelaskan jangan sampai kita ketika membaca kitabullah atau Al-Qur'anul Karim lalu kita menyampaikan isi dan maksudnya tanpa kita dasari dengan ilmu yang pasti dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kata para ulama, fala yanbaghi lilladzina lam yasilu ba'du ilal mustawal ali minan nujil ilmi an yadkhulu midmar tafsir. Fala yanbaghi lisyababi ghail muttali'i ala hadhil adawati wal masail usul. Maka tidak sepatutnya bagi orang-orang yang belum mencapai derajat tentang masalah keilmuan, yang alim serta mapan dalam segi ilmu untuk masuk ke dalam materi-materi tafsir kecuali dia memiliki kapasitas ilmunya. Sehingga seseorang yang mempelajari tafsir atau menyampaikan tafsir haruslah mereka benar-benar membawakan pernyataan para ulama, bahkan hadis Rasulullah SAW tentang tafsir ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sehingga pembahasan yang dibawakan tujuannya adalah agar bisa mentadaburi Al-Quran. Tujuan kita membahas sebagian ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahkan semua ilmu-ilmu keislaman itu membawa kita kepada untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sehingga ayat-ayat Al-Quranul Karim yang kita baca hadirin yang memuliakan tidak sebatas bacaan, bahkan tidak sebatas diperlombakan sebagaimana yang ada pada hari ini. Ya, bukan sebatas dihafal. Ya. Tetapi benar-benar kita memahami dan mencoba untuk memahami setiap ayat-ayat Al-Qur'an
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jangan sampai hanya sebatas kita baca. Paling tidak kita paham. Lalu dari paham tersebut menimbulkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan kita menuntut ilmu, hadirin yang muliakan. Agar kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, memahami setiap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah taala ini banyak sekali memberikan kita nasihat agar kita sibuk memahami, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Istimewanya surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca minimal 17 kali dalam salat wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi salat-salat sunnah. Bahkan Al-Fatihah ini dijadikan sebagai alasan untuk satu amaliyah misalnya yang Rasulullah SAW barangkali tidak menjelaskan praktek amal tersebut. Kenapa? Kita meyakini saking agungnya dan saking besarnya surah Al-Fatihah itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita mengingatkan dan kita memberikan penjelasan kepada kaum muslimin akan sisi agungnya surah Al-Fatihah ini agar kita bisa mentadabburinya, agar kita bisa mengamalkan isi dan konsekuensi di dalamnya, agar kita benar-benar bisa memahami hakikat yang dikandung oleh surah Al-Fatihah karena kita membacanya setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum hadirin yang memuliakan, agar kita lebih akrab, lebih dekat dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang ini menjadi tujuan umumnya para sahabat Nabi SAW agar mereka bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kata sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa nadimtu ala tadyi'i akthar awqati fi ghairi ma'anil Quran. Saya menyesal karena saya telah menghabiskan waktuku untuk tidak memahami makna-makna Al-Quranul Karim. Kita tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam penjara saja beliau rahimahullah ta'ala itu masih sempat untuk menulis kitab. Masih sempat untuk baca Quran, menulis tafsirnya dan menjelaskan kepada kaum muslimin. Tapi beliau masih menganggap dirinya masih banyak waktu yang dia lalaikan untuk memahamkan dirinya tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kata yang lainnya ikhwah, ya, agar kita termotivasi terus belajar Al-Quranul Karim, membacaannya, memahamkannya, mentadabburinya, mengamalkannya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, lamma kana hadzal kitabu bihadzal manzilah haitsu nazala bihi aminus sama' ala aminil ard azamtu an ufni fihi umri. Tatkala Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang besar, dia turun dibawa oleh malaikat yang menjadi aminus sama', malaikat yang memiliki sifat amanah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kepercayaan yang tinggi di langit. Jibril alaihi salatu wasallam untuk membawa Al-Qur'an. Ala aminil ard, yang diturunkan kepada orang yang paling memiliki sifat amanah di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azamtu an ufni fihi umri. Saya bertekad kuat, kata Imam Qurtubi, untuk menghabiskan waktuku, umurku berkhidmat kepada Al-Quran. Sehingga kita tahu hadirin memuliakan, Al-Imam Al-Qurtubi punya kitab tafsir namanya apa? Tafsir Qurtubi, ya. Namanya apa? Al-Jami' li Ahkamil Quran. Lebih dari 10 jilid beliau tulis rahimahullah taala. Dan ternyata beliau rahimahullah taala itu benar menghabiskan waktunya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sampai beliau menjelaskan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dalam surah Al-Qamar Allah ulang sebanyak 4 kali. Wa laqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal. Fahal mim muddakir, adakah yang mau menghafal dan mengingatnya? Kata beliau Allah taala, siapa yang bertekad kuat untuk menghafal Quran, sebatas untuk menghafal, kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala siap ummatunya untuk memberikan dia kekuatan untuk menghafalnya. Bagaimana dengan orang yang menghabiskan waktunya, usianya, umurnya, yang menginfakkan
bagaimana hartanya dan juga usianya untuk memberikan kontribusi besar kepada Quran. Mencetaknya, menghafalnya, lalu memberikan penjelasan kepada kaum muslimin akan hakikat Quran yang Allah turunkan Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita ya untuk mencoba memahami tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang telah Allah turunkan kepada kita, kepada umat ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan surat yang kita akan bahas surah Fatihah. Yang Allah Subhanahu wa taala mulai kitab sucinya, firman-Nya tabarak wa taala dalam Al-Qur'an dengan surah Al-Fatihah ini. Kita tahu bahasanya Al-Fatihah adalah surah pembuka. Dan dia dibaca dalam setiap salat kita. Baik yang wajib, yang sunnah, salat di siang hari, salat di malam hari, salat-salat yang memiliki sebab seperti as-salawatu dzatu asbab, ya, tahiyatul masjid, salat jenazah dan salat-salat sunnah yang lainnya. Maka barang siapa yang tidak baca surah Al-Fatihah kata ulama, sepakat mereka, maka salatnya batal. Ya, salatnya batal, tidak dianggap sebagai salat. Jamaah Allah muliakan, Al-Fatihah ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa nama. Al-Fatihah memiliki beberapa nama yang kita akan coba untuk menjelaskannya satu persatu dengan ringkas. Nama Al-Fatihah ini kata para ulama lebih dari 10 sebagaimana yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Tafsir Surah Al-Fatihah. Dan kitab ini telah dicetak alhamdulillah. Di antara namanya adalah Fatihatul Kitab. Pembukaan kitab. Ini pembukaan Al-Qur'anul Karim. Para ulama mengatakan li'annaha yuftatahu bi kitabatiha al-masahif wa yuqra'u biha fi shalawat fa hiya fawatihu lima ba'daha min suwaril Qur'ani fil kitabati wal qiraah. Dinamakan Fatihatul Kitab karena mushaf yang ada pada kita bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun belum berbentuk seperti kitab ya dan baru dibukukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika selesainya perang Yamamah ya di tahun ke-12 Hijriah melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Karena pada waktu itu 70 orang penghafal Quran bahkan lebih gugur. Sehingga Umar memberikan usulan kepada khalifah di kala itu untuk membukukan Al-Quran. Ya, maka Abu Bakar Siddiq mulai memanggil para sahabat, khususnya mereka yang menjadi katibul wahyi, penulis wahyu di masa Rasulullah SAW, untuk mencoba menulis Al-Quran dan membukukannya, mengambil daripada catatan-catatan yang ada di zaman Nabi dan di dada-dada para sahabat, di hafalan-hafalan mereka. Maka terbentuklah tim, ketuanya adalah siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka mereka sepakat dan ini ijma para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk meletakkan surah Al-Fatihah di awal mushaf mereka. Sehingga disebut Al-Fatihah dengan nama Fatihatul Kitab. Ditambah lagi wa yuqra'u biha fi shalawat. Kita membuka salat kita selain dengan takbiratul ihram, kita membuka bacaan kita dengan apa? Al-Fatihah. Sehingga Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu riwayat bi ummil kitab. Dalam satu riwayat bi ummil Quran. Dengan induknya kitab, dengan induknya Al-Quran, ini surah Al-Fatihah. Ini nama yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jalla dan para sahabat ijma meletakkan Al-Fatihah di awal mushaf. Ya, di awal mushaf. Yang kedua, nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Sebagaimana hadis tadi yang saya bacakan. Ya, dinamakan dinamakan ibu atau induk li'anna umma syai'i asluhu wa hiya aslul Quran. Karena Al-Quran atau Al-Fatihah itu adalah induk dari semua surat-surat yang ada.
seakan-akan dia seperti ikhtisar, ringkasan atau khulasah, ringkasan seluruh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Para ulama menjelaskan, jamaah Allah muliakan, Al-Qur'an itu isinya 3. Pertama tentang masalah al-aqaid, akidah. Ya, keimanan. Yang kedua masalah ahkam, hukum-hukum. Yang ketiga adalah masalah qisas, kisah-kisah dan cerita-cerita. Semua ketiga hal ini terangkum dalam surah Al-Fatihah. Tentang akidah, Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini tentang akidah, tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tercantum dalamnya tentang akidah dan tauhid rububiyah. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan alam semesta itu. Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, Allah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya, sehingga alam semesta tunduk pada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar, hatta orang kafir. Orang kafir enggak keluar dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya. Dan ini menjadi aslun. Kemudian dalam Al-Qur'an ada kisah orang-orang terdahulu. Di Al-Fatihah ada. Itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa ini? Yahudi. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesati. Ini ringkasan di mana Allah SWT menyebutkan Yahudi dan Nasrani sebagai umat sebelum Islam. Yang Allah SWT turunkan kepada mereka kitab, utus kepada mereka para rasul, para nabi. Dan juga ini mengandung tentang isyarat kepada orang-orang musyrikin, di mana mereka melakukan suatu peribadatan seperti hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Quran tentang kisah orang musyrikin, kisah-kisah orang yang Allah hancurkan daripada umat terdahulu. Allah mengisyaratkan mereka dalam ayatnya. Bukan orang-orang yang engkau murkai Allah, orang-orang yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmu, jemaah. Dan orang-orang yang kau sesati ya Allah, seperti orang-orang Nasara yang mereka beribadah kepada Allah tanpa dalil. Kata ahli tafsir sebagian mengatakan barang siapa yang punya ilmu dari siapapun orang tersebut, umat siapapun, ketika mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia serupa dengan orang-orang Yahudi. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan suatu ibadah yang tidak ada dasar ilmunya, maka dia serupa dengan orang-orang yang sesat. Lihat. Di Al-Quran disebutkan dan Al-Fatihah sebagai ringkasannya. Ya, ini sehingga disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Kemudian dinamakan pula Al-Quranul Azim. Ya, Al-Quran yang sangat agung, jaman cipta Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha ishtamalat ala kulliyati wa maqasidil Qur'anil Azim minat tauhid wal ahkami wal qasas wal akhbar. Ini penjelasan lebih lanjut, ya. Disebut Al-Qur'an Al-Azim, Al-Qur'an yang agung, karena Al-Fatihah ini mencakup berbagai macam tujuan-tujuan syariat. Tujuan Al-Qur'an diturunkan sekaligus isinya ya tauhidnya, ya hukum-hukumnya, ya kisah-kisah umat terdahulu dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman cipta Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga dinamakan atau Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sab'ul Matsani. 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Ya. 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Para ulama memang mereka berbeda pendapat, jamaah Allah muliakan. Al-Quran atau Al-Fatihah itu maksud saya 7 ayat. Ya, ada yang mengatakan Bismillah itu bukan ayat pertama. Ini antaranya mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat-salatnya ketika salat jahriyah memulai dengan baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, dan mensirkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya Bismillah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Lantas ayat ke-6 dan 7 mana? Dibagi 2, ghairil maghdubi alaihim. Sebelumnya ihdinas siratal mustaqim,
ayat ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Terlepas dari semua itu, yang jelas Al-Fatihah 7 ayat. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang pendapat para ulama tentang Al-Fatihah itu, apakah bismillah masuk dalam bagian Al-Fatihah, apakah dia sebagai ayat tersendiri, ayatun mustaqillah, ya, sehingga dia ada pada setiap awal-awal surat dan dia bukan ayat yang termasuk dalam surat tersebut, termasuk surah Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bismillah itu sebagai fasilah, sebagai pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya sehingga enggak tercampur, maka ditulislah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Al-Fatihah ini kata ulama sepakat mereka ayatnya berada pada 7 ayat. Dan Allah mengatakan Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 87, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya nama lain dari Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani dan Al-Qur'an Al-Azim. Ya, ini namanya dari Al-Fatihah. Kemudian nama lain lagi adalah As-Salah. Allah dan Rasulnya menamakan Al-Fatihah dengan nama As-Salah. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh para ulama, ya. Nabi kita bersabda alaihi salatu wasalam, Allah berfirman. Kalau ada firman Allah dalam hadis namanya apa? Hadis qudsi. Hadis itu disandarkan kepada Allah dan Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman Subhanahu wa taala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Maksud salat sini adalah surah Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdu, apabila sang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Qala Allah taala hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, apabila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maha penyayang lagi maha pengasih maha penyayang, Allah mengatakan Subhanahu wa taala asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Malik yaumiddin, ketika hamba mengatakan Malik yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ketika hamba mengatakan kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, inilah pembeda antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta setelah ini. Dari ayat pertama sampai ayat ini Pak, itu semuanya pujian bagi Allah, sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memulai salat kita dengan sanjungan, dengan pujian. Bagian dari ayat yang pertama ini sampai iyyaka na'budu ini bagi Allah. Kita puji-puji Allah dalam salat-salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini baru kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang kita minta kata Allah. Wali abdi mas'ala. Bagi hambaku apa yang dia minta? Dia minta jalan yang lurus. Dia minta siratal mustaqim, dia minta hidayah, dia minta diteguhkan, ditetapkan, diberikan tambahan dalam hidayah. Bukan sekedar dapat hidayah, tapi dia mendapatkan hidayah ketika dia berada di atas hidayah. Sehingga kata Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah di dalam Islam dan mengokohkannya di atas Islam. Sehingga Allah enggak mencabutnya hidayah tersebut. Karena berapa banyak orang yang masuk Islam, orang yang beragama Islam, tapi enggak Allah berikan hidayah atau taufik di dalam Islam agar kokoh di atas Islam dan berjalan di atas Islam sampai kapan? Sampai matinya. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat yang sering kita dengar ketika khutbah Jumat, imam mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah Anda semuanya kepada Allah. Oh, yang beriman suruh bertakwa. Menunjukkan antara iman sama takwa memiliki perbedaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan Anda mati. Jangan Anda melepaskan dunia ini. Jangan Anda meninggalkan dunia ini. Jangan sampai ruh Anda ketika dicabut kecuali Anda di atas Islam. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah. Lihat. Masya Allah ayat surat ini, Pak. Allah bagi dua antara kita dengan Allah. Allah sebut sebagai salat di dalamnya. Ya. Kemudian dikatakan salat ini dan juga Al-Fatihah dikatakan juga oleh para ulama di antaranya Ibnu Qayyim ad-du'a. Dia adalah doa. Di antara nama Al-Fatihah adalah ad-du'a. Dan juga ini sebagaimana ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya secara khusus tafsir surah Al-Fatihah. Nama lain Al-Fatihah adalah ad-du'a. Kenapa? Dalam Al-Fatihah ini ada doa kepada Allah. Sehingga di antara sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyanjung memuji-muji Allah. Kan Al-Fatihah isi awalnya tadi apa? Pujian, sanjungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyanjung Allah, memuji-muji Allah, menyandarkan kebesaran, keagungan, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang maha sempurna, baru kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan salat isinya doa. Sehingga kata ulama, salat secara bahasa artinya ad-du'a. Kenapa? Lishtimaliha. Salat artinya secara bahasa apa? Doa. Kenapa disebut doa? Karena salat itu mencakup semua doa. Dari awal salat sampai akhir salat kita berdoa tidak? Berdoa kepada Allah. Berdoa. Habis takbir, Allahu Akbar, kata Abu Hurairah, Nabi diam sejenak. Ditanya, ya Rasulullah, bi abi ummi wa anta. Ibuku dan bapakku jadi tebusan bagi dirimu. Coba jelas kepada saya, kenapa engkau diam sejenak ketika habis takbir? Nabi mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat isinya semuanya doa. Di Al-Fatihah ada doa. Di ruku ada doa. Di i'tidal ada doa. Di sujud ada doa. Di antara doa sujud ada doa. Bahkan sebelum salam kita berdoa. Salat isinya semuanya doa. Dan doa yang paling agung kata Ibnu Qayyim surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah paling agung. Yang kita butuhkan dari semua apa yang kita minta kepada Allah terekam, terangkum dalam surah Al-Fatihah ini. Minta hidayah ada di situ. Minta tegakkan Islam ada di situ. Allah kasih ilmu ada di situ. Subhanahu wa ta'ala. Kecukupan ada di situ. Ketika mengatakan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, maka Allah raja, penguasa di alam semesta ini, maka kebutuhan kita harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jemaah. Agungnya, besarnya surah Al-Fatihah. Apalagi nama lainnya? Suratul Hamd. Surah Al-Hamdu. Kenapa? Karena Allah membuka surah Al-Fatihah dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, Al-Fatihah ini dinamakan Alhamdu selain Allah Subhanahu wa taala memulai dalam Al-Fatihah ini dengan sebutan Alhamdulillah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengulang kalimat alhamdu ini dalam sebagian ayat-ayatnya, dalam sebagian suratnya. Seperti dalam surah Al-Fatihah udah Al-An'am surah ke-6. Allah sebutkan Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Allah menciptakan cahaya dan juga kegelapan. Allah mulai dengan alhamdulillah. Juga dalam surah Al-Kahfi ya surah ke-18, lalu surah Saba, surah ke-34 dan surah Fatir, surah ke-39. Allah mulai dengan alhamdulillah. Bahkan sebagian surah Allah tutup dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin seperti surah An-Naml, surah As-Saffat dan surah Az-Zumar. Allah mengatakan wa qila alhamdulillahirabbil alamin.
Dalam surah Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Kau lihat malaikat itu mengepakkan sayap mereka, ya, di sekitar arsy-Nya Allah. Dan mereka mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tutup sebagian ayat dengan apa? Alhamdulillah. Dan juga dalam sebagian surah, Pak, ya, seperti surah As-Saffat ketika Allah menjelaskan tentang kisah para nabi dan rasul, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang dakwah mereka, dan menjelaskan tentang kesyirikan orang-orang musyrikin, di mana dakwah para rasul itu semuanya menjelaskan tauhid kepada Allah, dan Allah ingin membersihkan nama-nama para rasul dan dakwah mereka dari kesyirikan. Allah mengatakan wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Keselamatan bagi para rasul, mereka selamat dalam dakwanya, mereka selamat dalam hidupnya, mereka selamat di akhiratnya, mereka selamat dari cercaan, dari ujian, dari berbagai macam kalimat-kalimat yang disematkan keburukan kepada mereka. Selamat para rasul itu. Dan Allah tutup dengan kalimat walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, jadi alhamdulillah namanya apa? Suratul Hamd, surah pujian. Bahkan asar, Pak, efek pengaruh dari alhamdulillah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seseorang ketika dia diberi ujian oleh Allah dengan kematian anaknya, lalu dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam hadis Tirmidzi yang dihasankan para ulama, ketika Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh atau nyawa anak kecil yang menjadi buah hati bagi ibunya, Allah bertanya kepada malaikatnya, apakah kau cabut buah hatinya? Samratu fuadiha. Iya ya Allah. Berarti anak itu adalah buah hati orang tua. Allah katakan demikian. Apa yang dikatakan hambaku? Dia istirja dari muji-muji Allah. Apa kata Allah? Buatkan bagi dia Baitul Hamdi, rumah pujian di surga. Lihat. Lantaran memuji Allah SWT. Dan orang yang paling banyak memuji Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling banyak dipuji setelah Allah, Muhammad. Namanya Muhammad, namanya Ahmad. Masya Allah. Dan orang yang pertama kali masuk surga, kata Nabi, Al-Hammadun. Orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, suratul Hamd, agung dan besar. Hanya kalimat Alhamdulillah, berapa banyak faedah, berapa banyak pahala yang kita akan peroleh. Ya, Allah buatkan rumah di surga lantaran kita banyak memuji Allah SWT. Dan Nabi jadikan Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat alhamdulillah sebaik-baik doa. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa apa? Alhamdulillah. Ustaz, kenapa Al-Fatihah disebut doa padahal dia kalimat zikir? Kata Ibnu Qayyim yang lainnya, kalimat alhamdulillah merupakan doa. Kita berdoa kepada Allah dengan lisanun hal, dengan keadaan kita, bukan dengan lisanun maqal, bukan dengan lisan yang kita ucapkan kepada Allah. Ya, sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam, kata Aisyah, melihat dan mendengar sesuatu yang membahagiakan beliau, apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, musibah dan sebagainya, Nabi katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Lihat, pujian. Nabi muji Allah SWT dalam setiap keadaan. Dan Nabi berdoa kepada Allah. Kata beliau lagi rahmatullah, ketika seseorang itu melihat saudaranya dapat nikmat, dapat kebaikan dari Allah, dia mengatakan alhamdulillah. Atau dia dapat nikmat dari Allah, dia mengatakan alhamdulillah. Maka itu adalah permohonan dia selain dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya, agar Allah SWT memberikan nikmat yang lainnya dengan sebab dia bersyukur kepada Allah. Ya, orang kita bagaimanapun keadaannya pasti ngucapin alhamdulillah. Lagi sakit bilang apa? Alhamdulillah. Ya cuman jatuh lecet-lecet doang. Alhamdulillah, jatuh lecet, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gimana dia selamat? Ya. Ada orang misalnya terbebas atau tidak terkena musibah. Apa kata dia? Alhamdulillah nggak kena saya. Ya kan? Atau dia terkena musibah tapi nggak parah. Alhamdulillah. Masih bisa begini, masih bisa begitu. Masya Allah, ini pujian bagi Allah dan ini doa kepada Allah SWT dengan lisanul hal dan lisanul maqal, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Apalagi ikhwan, nama lain dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah Asy-Syafiyah, ruqyah yang menyembuhkan. Ya, ini seperti kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Bukhari disebutkan ketika dia melewati satu kampung, dia nggak dijamu oleh kampung tersebut. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada tamu dari luar kampung, kita menjadi kewajiban kita ya, diperintahkan oleh syariat untuk menjamu tamu. Seperti kisahnya Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir, ya kan? Dia masuk kampung nggak dijamu, mau makan nggak dikasih makan. Ya, maka ketika berlalu Abu Sa'id Al-Khudri dan juga para sahabat, kepala kampungnya terkena sengatan kalajengking. Maka beliau dikatakan, coba tanya kepada rombongan itu, barangkali punya obat. Maka dipanggil lagi, ya, kalau saya ngobatin, kira-kira saya dapat apa? Jadi dikasih kambing dia. Maka dia kembali, lalu dibacakan Al-Fatihah, dibacakan, lalu dikasih ludah, diusap luka yang tersebut, dan dia bisa berdiri tegak seperti lepas dari ikatan. Masya Allah. Maka pulang ke Nabi SAW, ketika dikasih kambing, kata Abu Sa'id, kita jangan makan dulu kambing ini. Kita bawa ke Nabi, kita tanya ke Nabi. Nabi mengatakan, dari mana kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Maka Nabi berikan bagian kambing itu untuk diriku. Nabi dikasih bagian paha depan. Nabi minta SAW. Lihat, Nabi katakan ruqyah. Bahkan sebagian sahabat seperti saudaranya Khadijah, itu pernah meruqyah orang yang gila, bertahun-tahun dikerangkeng sama ibunya, ya, dikerangkeng, diikat sama pakai ranting, diruqyah selama 3 hari, pagi siang sore 3 hari, sembuh totalitas. Insya Allah, ini keagungan surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, terkadang kita ngeruqyah orang nggak sembuh-sembuh, udah capek, udah berbusa mulutnya. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Pertama, keyakinan seorang yang meruqyah dan keyakinan orang yang diruqyah. Terkadang orang yang meruqyah itu bergantung harapannya, kesembuhannya kepada yang meruqyah. Tolong saya ya, ruqyah saya. Padahal yang menyembuhkan siapa? Allah. Allah yang menyembuhkan sebenarnya. Kita yakin Al-Quran ini mu'athir, memberikan pengaruh kepada kita dan juga yang lainnya. Berapa hebatnya pengaruh tersebut tergantung dari kitanya kepada Allah. Kebersihan hati kita, tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang meruqyah dan yang ruqyah harus sama-sama menyandarkan harapannya, tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Buktinya sahabat pakai Al-Fatihah sekali sembuh. Kita berapa banyak Quran dibaca karena nggak sembuh. Bukan salah Qurannya, tapi salah kurangnya kita, ikhwan. Ya kan? Apalagi nama Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah dan Syafiyah, ya, yang mencukupi dan yang sebagai sebab kesembuhan. Di awal kitab Ad-Da' wad-Dawa, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu pernah menyebutkan kisah beliau ketika sakit di kota Mekah. Beliau adalah tabib, ya, dokter hati dan dokter fisik medis. Lalu beliau mencari obat, gak ketemu, maka beliau meruqyah dirinya. Dia membacakan Al-Fatihah, dibacakan dalam air, beliau minum dan sembuh total. Lihat dalam awal muqaddimah kitab Ad-Da'u wad-Dawa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, di Fatihah ini kita akan bahas poin berikutnya, selain namanya adalah bagaimana Al-Fatihah ini Allah turunkan Subhanahu wa ta'ala. Kan ada asbabun nuzul ya. Hampir semua Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya.
Ya, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surah itu tanpa ada sebab. Ya, misal Nabi lagi rebahan, tiba-tiba Nabi terbangun tersenyum-senyum. Maka Allah turunkan surah Al-Kautsar di kala itu. Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar dan seterusnya. Ummu Hani atau Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tertawa? Habis bangun tidur kok ketawa gitu? Kan aneh." Maka Nabi mengatakan, "Barusan telah turun kepadaku sebuah surat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fa inna a'tainakal kautsar." Tanpa sebab Allah turunkan Subhanahu wa taala. Dan Al-Fatihah salah satu seperti itu. Sehingga kata ulama, laisa laha sababun nuzul. Wa yumkinu an naqula annaha nazalat limunasabatil bad'i bi tasyri'is shalah. Al-Fatihah itu enggak punya sebab turunnya. Kenapa diturunkan oleh Allah? Sebabnya apa? Barangkali bisa kita katakan diturunkannya Al-Fatihah ini karena untuk apa? Salat. Limunasabati bad'i bi tasyri'is shalah. Ya, karena bersesuaian dengan dimulainya syariat salat 5 waktu. Ya. Dalil khusus enggak ada memang kata para ulama. Tetapi ahli ilmu, para ulama, jumhur ulama bahkan mengatakan Al-Fatihah itu adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, ya. Surah Makkiyah isinya 7 ayat dan dia turun setelah surah Al-Mudaththir. Ya, 7 ayat turun di Mekah. Kemudian turun setelah surah Al-Mudaththir. Dan Rasulullah SAW itu salat hanya 2 rakaat, siang dan malam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai turun perintah salat 5 waktu. Ya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Bainama Jibril alaihi salatu wasallam qa'idun idan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi. Jibril duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Jibril berubah menjadi manusia yang sempurna. Ya. Dan Jibril sering merubah dirinya itu dengan izin Allah menjadi seorang laki-laki yang tampan. Di antara sahabat yang Jibril itu merupakan diri dengannya adalah Diya al-Kalbi, ganteng luar biasa. Sehingga kalau dia lewat, wanita-wanita Arab tutup muka begini, saking gantengnya. Coba kalau kita yang lewat, tutup apa tuh? Tutup hidung. Ya, qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Tiba-tiba terdengar suara yang seperti sesuatu gemuruh yang besar. Kata para ulama seperti rumah yang hancur patah-patah. Min fawqi, dari arah atas, dari langit. Farafa'a ra'sahu, lalu mengangkat kepala begini melihat ke langit. Faqal, kata Jibril, hadza babun minas sama' futihal yaum walam yuftah qattu illa al-yawm. Ini adalah pintu langit dunia maksudnya, kata para ulama, yang dibuka hari ini, yang sebelumnya belum pernah dibuka sama sekali. Insyaallah. Fanazala minhu malakun, maka turunlah seorang malaikat. Faqala, maka Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qat illal yawma fasallama wa qala. Ini seorang malaikat. Dia hari ini turun ke bumi yang sebelumnya enggak pernah turun sama sekali ke bumi ini. Fasallam, maka mengucapkan salam, wa qala, dan mengatakan, absyir binuraini utitahuma. Absyir, gembiralah wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang diturunkan kepada engkau. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang belum pernah diberikan keduanya ini kepada seorang pun nabi sebelum kau. Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah. Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila, seterusnya. Lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari Al-Fatihah kecuali engkau akan diberikan permohonan Allah, Allah kabulkan subhanahu wa ta'ala. Lihat. Jadi turunnya Al-Fatihah itu tanpa sebab memang.
Tiba-tiba malaikat buka pintu langit, turun ke dunia. Dan Jibril mengatakan, Jibril, ini pintu langit pertama kali dibuka. Belum pernah dibuka semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan malaikat ini turun pertama kali ke bumi ini, belum pernah ia turun ke bumi. Menunjukkan malaikat itu turun atas perintah siapa? Perintah Allah. Namun di tengah masyarakat kita ada orang yang Masya Allah misalnya mengatakan dirinya punya 2 orang malaikat. Jibril lagi namanya. Saya baca di sebuah majalah yang syarat akan ilmu-ilmu dukun, persantetan dan sebagainya. Saya punya 2 orang malaikat. Gitu. Malaikat cinta, namanya Jibril cinta. Subhanallah. Di zaman Nabi ada, namanya siapa? Aswad al-Insi. Keturunan Yaman berkulit hitam, punya 2 orang malaikat namanya Suhaik dan Syuqaiq. Ini kata ulama ini 2 jin. 2 iblis yang mempengaruhinya sehingga dia mengatakan dirinya Nabi dan Rasul setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi lagi sakit, dia memproklamirkan dirinya seorang Nabi dan Rasul punya 2 orang malaikat. Padahal malaikat tidak turun kecuali atas perintah siapa? Allah. Masyaallah. Ini bagaimana turunnya Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan faedah lagi buat kita tentang karakteristik dan kekhususan Al-Fatihah. Sebelum kita bahas sebagian ayatnya. Ya, biar kita semakin kenal, ya, semakin paham Al-Fatihah itu apa sih? Ya, Al-Fatihah itu bagaimana sih? Ya, kok begitu agungnya Al-Fatihah? Sampai seorang tidak ada yang tidak hafal Al-Fatihah. Pasti hafal, anak kecil saja hafal. Walaupun terkadang misalnya ada orang hafal Quran, dia ahli maksiat, dia hafal Al-Fatihah. Kenapa? Mau nggak mau dia harus hafal Al-Fatihah. Suatu saat dia tobat kepada Allah, dia sholat, hafal Al-Fatihah. Udah punya apa? Punya persiapan. Ya. Semua orang hafal Al-Fatihah. Walaupun dia jarang sholat misalnya, dia nggak pernah ke masjid misalnya, tapi dia hafal Al-Fatihah. Hafal. Masya Allah. Ya, sehingga para ulama memberikan kita poin-poin penting tentang karakteristik dan keutamaan Al-Fatihah. Yang pertama, annaha a'zamu suratin fil Quran. Al-Fatihah surat yang paling agung secara mutlak dalam Al-Quran. Ya, Al-Fatihah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dalam hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, la'u'allimannaka suratan ya a'zamu suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Saya akan mengajarkan kepada Anda satu surat atau sebuah surat yang ia merupakan surat yang paling agung yang dalam Al-Qur'an sebelum saya dan engkau keluar dari masjid ini. Jadi Nabi pegang tangan sahabatnya ini mengatakan, saya akan ajarkan engkau sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran ini. Maka thumma akhadha biyadi falamma arada an yakhruja qultu lahu. Lalu Nabi SAW memegang tanganku. Ya. Tatkala beliau hendak keluar, saya mengatakan kepada beliau, alam taqul law alimannaka suratan hiya a'zamu suratan fil Quran? Ya Rasulullah, bukankah kau mengatakan kepadaku bahwasanya kau akan ajarkan aku sebuah surat yang paling agung dalam Quran? Ini menunjukkan bahwasanya betapa semangatnya sahabat untuk menimba ilmu dari Nabi SAW. Ya. Qala, Nabi mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Dia 7 ayat baca berulang-ulang, Al-Qur'an yang agung yang Allah berikan kepada saya. Ya. Di antara lagi utamanya adalah Al-Quran, Al-Fatihah ini tidak pernah Allah turunkan dalam kitab-kitab suci manapun sebelum Quran. Bahkan tidak ada ayat yang semisal Al-Fatihah dalam Al-Quran itu sendiri. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, ya, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab,
Rasul mengatakan, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah? Sukakah engkau saya ajarkan kepada engkau satu surah yang belum pernah diturunkan oleh Allah dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, tidak pula dalam Al-Furqan ini yang semisalnya." Artinya Allah nggak pernah turunkan Al-Fatihah ini kepada nabi-nabi yang lainnya dalam kitab-kitab mereka. Allah turunkan ke dalam Quran ini, dalam Quran tidak ada yang semisal Al-Fatihah. Kata Ubay, "Na'am ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, "Kaifa taqra fi shalah?" Apa yang kau baca dalam salatmu? Bagaimana engkau membaca dalam salatmu? Kata Ubay, ya, dia baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Maka Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, ma unzilat fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, belum pernah Allah turunkan satu surah dalam Taurat, Injil, dan pula Zabur, dan juga dalam Al-Furqan semisal Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah jamaah yang memuliakan adalah apa? Surah yang paling agung. Ya, surah yang paling agung. Dan juga tadi nama-nama yang saya sebutkan dalam Fatihah itu adalah mewakili keutamaan sekaligus kemuliaannya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas ya bagian dari ayat-ayat ini yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala tentang Al-Fatihah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tadi saya sebutkan Allah membuka firman-Nya dan memulai surah ini selain dengan bismillah dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya. Kalimat alhamdulillah kata para ulama di dalamnya mengandung mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang kita puji. Yang kita puji itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika memuji orang lain itu landasannya karena cinta kepadanya. Karena orang itu terkadang berbuat baik kepada dirinya. Maka Allah memulai kalimat alhamdulillah. Pujian. Dan ini sebagai doa juga buat Allah, buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu dipuji, kata para ulama, tergantung dari besarnya kebaikan yang ia berikan kepada kita. Ya, dan kita memuji orang itu enggak setiap hari kita puji. Terkadang kita memuji orang itu hanya karena dia hari itu telah memberikan kita kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semua pujian-pujian kita yang kita berikan kepada makhluk itu kembalinya kepada Allah. Allah terpuji Subhanahu wa taala semua keadaan. Allah terpuji pada zatnya, terpuji pada sifatnya, terpuji pada perintahnya, larangannya, nama-namanya, syariat-syariatnya. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terkurang. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah dipuji Subhanahu wa taala. Allah dipuji di langit sebagaimana Allah juga dipuji di bumi. Allah terpuji Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, li'annallaha mun'imun wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memberikan nikmat. Dan zat yang memberikan nikmat itu dicintai sesuai dengan kadar pemberian nikmatnya kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala kita puji jamaah. Dalam setiap keadaan kita memuji Allah tabaraka wa taala. Dalam salat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam setiap keadaan kita puji Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam konteks kita dapat musibah pun kita tetap memuji Allah. Seperti tadi saya jelaskan. Ya. Tetap kita mengatakan alhamdulillah. Tetap Allah terpuji. Ya, dalam setiap keadaan. Kemudian kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu berhak dikatakan Allah terpuji Subhanahu wa taala? Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu sekali lagi berkat nikmat-nikmatnya. Bahkan kita memuji Allah. Ya, atau bisa lihat penjelasan para ulama. Saya ingat ucapan Imam Syafi'i dalam awal-awal kitab beliau di kitab Ar-Risalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dipuji itu karena nikmatnya. Dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang dengannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Seseorang dapat nikmat dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pujian dia kepada Allah itu nikmat. Yang pujiannya kepada Allah itu nikmat, harus dia syukuri dengan alhamdulillah berikutnya. Sehingga antara satu nikmat, datangnya nikmat yang lainnya dengan memuji Allah, itu menghadirkan rasa syukur yang lainnya dan mengundang nikmat yang lainnya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Luar biasa. Ya, sehingga terkadang jemaah Allah muliakan, ironisnya kalau kita mengatakan alhamdulillah, terkadang hanya mengatakan dalam lisan saja, tanpa mengiktikadkan semua kebaikan, semua keburukan yang enyah dari kita, itu Allah yang Subhanahu wa taala mengaturnya. Harusnya seseorang mengatakan alhamdulillah, dan dia mengiktikadkan bahwasanya segala kebaikan, segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya keburukan yang enyah dari dia, keburukan yang tadinya menimpa kepada dia, Allah Subhanahu wa taala enggak timpakan. Maka semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah layak dipuji di langit dan di bumi. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ini ada konsekuensinya agar kita mencintai Allah. Ya kan? Ada konsekuensinya agar kita beribadah kepada Allah. Karenanya setelah Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dan ini ada mana khusus jamaah. Ya, alhamdulillahi. Segala puji hanya milik Allah. Pujian apapun. Sampai kita memuji orang yang kita memujinya, maka pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang itu memuji dirinya sendiri, dia takjub dengan diri sendiri, itu hakikatnya dia memuji Allah sebenarnya. Cuman hanya saja kesombongannya menghalangi dirinya untuk mengatakan puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dalam kalimat ini hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya hakikat kecintaan yang Anda harus dapati kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran semua nikmat yang Allah berikan kepada Anda, dengan itu Anda memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini mana alhamdulillah kata para ulama. Ya. Kemudian zaman cinta Allah Subhanahu wa taala, kalimat Rabbul Alamin. Ya. Kenapa Allah mengatakan alhamdulillah Rabbil Alamin? Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Rabbul Alamin, ini untuk menegaskan bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, mengaturnya, kemudian menguasainya, dan pada ciptaan Allah itu tidak terdapat kekurangan sedikit pun juga. Lihat ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, kata ulama, farji'il basar hal tara min futur. Lihat lagi, coba balikkan lagi pandanganmu ke langit. Apakah ada celah yang kurang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana hebatnya Allah ciptakan langit dan bumi. Begitu besarnya Allah ciptakan langit tanpa tiang. Ya. Padahal kalau kita membuat sesuatu tanpa tiang akan hancur. Masjid ini atau mushola ini kalau kita buat tanpa tiang akan hancur, menimpa kita. Tapi langit tanpa tiang Allah sebutkan Subhanahu wa taala, Allah ciptakan. Itu menunjukkan bahwasanya langit itu yang tinggi enggak butuh kepada bumi. Dan ini sebagai isyarat bahwasanya Allah yang berada di atas langit, yang istiwa di atas arasy-Nya Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan hambanya yang di bawah.
Bahkan hambanya yang di bawah ini membutuhkan Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Karena yang terbenak dalam pikiran kita, yang terbetik dalam benak kita, yang di atas itu terkadang membutuhkan yang di bawah. Lihat nih atap ini, dibutuhkan kepada yang bawah, butuh. Sehingga adanya penopang. Tapi langit dia ciptaan Allah, nggak butuh kepada bumi. Bahkan bumi butuh kepada langit itu. Ketika turunkan hujan dari langit, apa kata Allah? Rizqan lil ibad. Hujan itu turun membawa rezeki bagi para hamba Allah. Itu mengisyaratkan bahasanya Allah yang di langit nggak butuh kepada yang di bumi. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah maha cukup, maha kaya dari semesta alam ini. Dan juga zaman cipta Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kata ulama, ya, bahwasanya ada tersimpan tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi Rabb, rububiyahnya, keesaannya, penciptaannya, kepemilikan alam semesta ini. Apalagi pengaturannya. Sehingga kata para ulama, kalimat Rabb itu adanya Rabba ya Rubbu, yang asal kata dari tarbiyah, artinya Allah menciptakan dari sesuatu itu sampai tingkat kesempurnaan. Makanya doa kita apa diantaranya untuk orang tua kita? Apa doanya? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tuaku ya Allah. Ampunkan segala kesalahannya. Ya. Dan sebagaimana ia mentarbiyah aku, mendidikku dari sejak aku kecil sampai dewasa. Nah, kalimat Rabb ini ikhwan adalah Allah SWT yang menciptakan sesuatu itu dari sesuatu lalu sampai tingkat kesempurnaan. Rabbul Alamin. Di sini tersimpan bahwasanya kita mengesahkan Allah dari segi Rabbnya, rububiyahnya. Dan kalimat tauhid rububiyah ini bukan hanya baru-baru kali ini ditenarkan jemaah. Karena ada orang mengatakan tauhid terbagi 3 ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu hanyalah apa yang telah dirumuskan oleh Ibnul Qayyim dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini salah. Sehingga para ulama seperti Al-Imam Ibnu Mandah dalam kitabnya As-Sunnah, kemudian Al-Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya, ya, sebelum Syekhul Islam ini mengatakan tentang tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Ya. Dan ini bukan buatan Ibnu Taimiyah, bukan buatan Ibnu Qayyim. Itu memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tekstualnya. Sehingga diambil kesimpulan tentang tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi apa? Kekuasaan Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-alamin ini adalah alam semesta. Di situ ada jinnya, ada manusianya, ada malaikatnya, ada binatangnya, ada tumbuh-tumbuhannya, semuanya al-alamin. Selain Allah itu alam. Selain Allah itu Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Dan Allah terpuji ketika Allah menciptakan alam semesta itu. Tidak ada yang tercela bagi Allah SWT. Ya, di antara isyarat ini, alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada apa? Ada isyarat Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Bagaimana agar manusia ini Allah ciptakan sebagai alam semesta itu agar jalannya lurus. Bagaimana agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrahnya. Allah turunkan para rasul. Allah turunkan kitabnya sehingga mereka mengenal Allah sebagai Rabb satu-satunya yang mereka sembah. Ini Masya Allah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Antara alhamdulillah dan rabbil alamin ada keterikatan. Tentang tauhid alhamdulillah, tentang tauhid asma wa sifat. Salah satu nama Allah adalah yang tersifat Allah terpuji. Bagaimana kita tahu Allah itu terpuji dalam perbuatannya, dalam perintahnya, dalam larangannya? Ketika Allah mengutus para rasul, Allah turunkan kitabnya. Allahu Akbar. Ini satu ayat, Pak. Banyak isyarat di situ. Ya, Allah turunkan syariatnya agar kita tahu siapa Rabb kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya kata para ulama, ya, atau faedah berikutnya maksud saya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang pantas kita memujinya. Ahlus tsana. Ya, ahlus tsana. Dalam doa kita, Pak, kalau kita lagi i'tidal, kita baca Rabbana walakal hamd mil'as samawati wal ard wa mil'al ardi wal masyita min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal majdi wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima ata wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu doa yang panjang pada saat kita i'tidal, mengatakan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wal masyita min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal majdi. Ya. Kemudian wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani, ada seterusnya. Di Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita memujinya. Oleh karena itu, ya, ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah yang kita sembah, Allah yang kita memujinya adalah Rabb kita yang kita beribadah kepadanya Subhanahu wa taala dengan kita memujinya dalam setiap keadaan, dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lantaran semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di alam semesta ini dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, kalimat Ar-Rahman ini artinya Allah yang Maha Pemurah, Pengasih. Pengasihnya Allah ini Subhanahu wa taala itu meliputi orang-orang yang kafir. Allah berikan nikmat kepada mereka. Sehingga kalimat Ar-Rahman ini nikmat Allah yang terus-menerus Allah berikan kepada semua makhluknya, termasuk orang kafir sekalipun. Jadi orang kafir dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim artinya Allah yang Maha Penyayang kepada hambanya, ini khusus nikmat tersebut akan Allah berikan nanti kepada orang beriman di akhirat. Sehingga kalimat Ar-Rahim ini memiliki kekhususan dibanding Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman ini khusus bagi umum bagi semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit maupun di bumi Allah kasih kebaikan, hatta orang kafir sekalipun. Tapi Ar-Rahim kata para ulama, dia hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Sehingga Rahim ini, rahmat Allah ini Subhanahu wa taala ini adalah mencakup berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada orang beriman. Sehingga kata para ulama, orang beriman nanti di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan mereka nikmat langsung masuk surga. Dengan adanya apa? Dengan adanya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat yang Allah berikan kepada beriman, Allah Azza wa Jalla akan memberikan mereka nikmat dengan mereka melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana wajah-wajah orang-orang beriman itu nampak berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nikmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang kafir. Orang kafir nanti di akhirat mereka akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat Ar-Rahim ini nikmat Allah yang berkesinambungan, yang terus-menerus, yang Allah berikan kepada si mukmin di dunia dan juga nanti di mana? Di akhirat. Adapun Ar-Rahman, ini nikmat Allah yang bersifat umum. Siapapun mendapatkan kebaikan, siapapun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatta orang kafir sekalipun jamaah. Sehingga rahmat Allah ini juga ada pada binatang. Sehingga seekor gajah kata ulama tidak akan menginjak anaknya. Seekor singa tidak akan menerkam anak kandungnya sendiri. Rahmat itu ada. Ya, sehingga ketika Nabi SAW itu mencium Al-Hasan dan Al-Husain, dicium pipinya. Bahkan Nabi terkadang mencium mulutnya, mengulum-ulum lidahnya Al-Hasan dan Al-Husain.
Sehingga ketika Al-Husain itu dibunuh, ya Anas bin Malik itu melihat sebagian tentaranya Yazid bin Muawiyah itu mengorek-korek mulutnya dengan pedang. Kata Anas, wallahi demi Allah, saya melihat mulutnya Al-Husain itu dicium oleh Nabi. Ludahnya menempel pada ludah Al-Husain. Engkau perlakukan demikian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi sallallahu. Ketika Nabi mencium cucunya, ada sahabat Nabi namanya Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis. Dia punya anak 10, Pak. Kata Al-Aqra, wahai Rasulullah, engkau mencium anak-anakmu? Kenapa memang? Kata Rasulullah. Kata Al-Aqra, saya punya anak 10, nggak pernah saya cium. Apa kata Rasulullah? Ya subhanallah, bagaimana mungkin ya aku bisa memberikan kekuasaan, rasa cinta, rasa rahmat kepada dirimu ketika Allah mencabut rasa rahmat itu dari dirimu. Maka dia pulang, ketemu anaknya, diciumin atau. Nah ini pelajaran buat kita, bahwasanya mencium anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau keponakan kita misalnya, bentuk rahmat Allah yang Allah hadirkan dalam hati kita. Ini kata Allah, Ar-Rahimun, orang-orang penyayang itu, dia orang-orang yang akan dikasih sayang oleh Allah SWT. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang-orang atau makhluk yang di atas bumi ini saya Allah yang di langit akan memberikan kamu rahmat. Jadi rahmat ini jamaah memuliakan adalah rahmat Allah yang bersifat luas. Ya, siapa saja Allah berikan rahmat di bumi ini, hatta orang kafir sekalipun, binatang sekalipun demikian. Ya, karena itu di antara bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita, Allah hadirkan kasih sayang kita kepada keluarga kita, bahkan kepada kawan, kepada tetangga. Itu rahmat kita ada di situ. Ya. Dan Nabi menjadikan sebagai keimanan di situ. Tetap berbuat baik kepada makhluk, kepada tetangga, menahan gangguan untuk mereka dengan lisan kita, dengan tangan kita. Kita tahan keburukan lisan kita, keburukan tangan kita kepada orang-orang sekitar kita. Itu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dan ayat ini jamaah mengandung tauhid al-asma wa sifat. Nama dan sifat-sifat Allah. Nama Allah pasti sifat Allah. Tapi tidak berarti sifat Allah nama bagi Allah. Saya ulang, ini kaidah. Nama Allah mengandung sifat bagi Allah. Dan setiap nama Allah a'lam, itu nama yang hakiki bagi Allah. Tapi tidak setiap sifat Allah nama bagi Allah. Contoh, Allah punya sifat datang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Maka datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Allah datang. Yang datang Allahnya, bukan perintahnya, bukan larangannya, bukan rahmatnya. Allah datang subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya Allah nggak sama dengan datangnya makhluk, Pak. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan semisal dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan datang, maka kita nggak sebut Allah dengan sebutan ya al-maji, wahai al-maji, wahai zat yang datang. Enggak, karena sifat ini tidak terbentuk padanya nama Allah. Tapi nama Allah terbentuk padanya sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman, sifat Allah Rahman. Nama Allah Ar-Rahim, sifat Allah juga Rahim, Rahman. Rahim, rahmat yang luas. Ya, itu. Jadi nama Allah tersimpan dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu tauhid al-asma wa sifat? Yaitu kita mengesahkan Allah atau mengimani Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama, punya sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Yang maha indah, yang maha baik, yang berada pada puncak keindahan. Dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha mulia, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita mentaktil, menghilangkannya. Tanpa tahrif, memalingkan makna kepada makna yang selainnya.
tanpa takyif, menanyakan bagaimana sifat Allah dan bagaimana nama Allah, dan tanpa tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah ini jamaah muliakan, akidah ini sangat besar. Yang Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah SWT punya nama-nama indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah perintahkan kita berdoa dengan nama Allah. Sebut nama Allah yang kita minta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita sebut dengan nama Allah. Kita minta rizki kepada Allah. Kita sebut ya Razzaq. Berikan aku rizki. Ya Wahhab, wahai Allah yang Maha Pemberi, berikan aku rizki. Sebut nama Allah yang sesuai dengan kita minta. Walaupun boleh saya mengatakan ya Razzaq, ampuni aku, boleh, cuma kurang tepat. Kalau dia minta ampunan kepada Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni aku. Enggak tepat kalau mengatakan ya Ghaffar, berikan aku rezeki. Walaupun boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu nama Allah. Tapi panggil Allah, sebut Allah dalam kita berdoa kepadanya sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid al-asma wa sifat. Dan Allah ketika disebut namanya senang. Bahkan ada satu doa jamaah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita meminta dengan nama tersebut, Allah akan kabulkan. Yang antaranya menyebut nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Seperti dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik, man yata'arra fil laili, barang siapa yang tiba-tiba bangun di malam hari lalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu mengatakan Allahumma innaka al-hayyul qayyum, dan berdoa kepada Allah kata Nabi, maka doanya Allah terima. Kalau dia ngambil wudunya Allah terima, dan kalau dia salatnya Allah terima. Itu hadis sahih di Sahih Bukhari. Ya. Nah ini termasuk perkara yang luar biasa. Dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tersimpan akidah yang besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian apa lagi? Malik Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala itu raja di hari pembalasan. Ada bacaan yang mengatakan mimnya dipendekkan. Malik Yaumiddin. Ini bacaan Imam Warsh rahimahullah taala. Kata Syekh Al-Albani dalam sifat salatnya menyebutkan, kalau kalimat Malik Yaumiddin dengan kalimat Malik Yaumiddin itu digabungkan, maka maknanya sangat sempurna bagi Allah. Kalimat Malik artinya raja. Kalimat Malik Yaumiddin penguasa. Allah ya raja, Allah ya penguasa alam semesta. Dan juga Allah raja dan Allah penguasa di hari pembalasan. Kalimat ini jamaah selain menetapkan sifat kekuasaan bagi Allah, nama Allah Al-Malik, nama Allah Al-Malik menetapkan akan kekuasaan Allah di alam raya ini dan juga di akhirat nanti. Bahwasanya tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membalas amal-amal kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mengisyaratkan agar kita beramal ikhlas karena Allah. Karena apa yang kita usahakan nanti Allah balas nanti di sana dengan kesempurnaannya. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang hidup bakalan mati kata Allah. Dan sesungguhnya kami akan membalas pahala kalian dengan sempurna nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kami akan membalas pahala-pahala kalian dengan sempurna nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang masuk surga dibebaskan dari neraka, dia orang yang paling sukses kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Malik Yaumiddin ini ikhwan, jamaah Allah cintai Subhanahu wa taala, mengandung isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan mengisyaratkan kepada kita akan adanya yaumul akhir. Masya Allah, ini akidah yang besar. Malik Yaumiddin. Dan salah satu nama hari akhir adalah Yaumuddin, hari di mana kita dibalas oleh Allah. Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan, kenapa disebut Yaumuddin? Karena Yaumuddin artinya yaumul jaza, hari di mana
kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat din, agama, artinya agama ini mengajarkan kita untuk beramal soleh, yang dengannya Allah balas amalan kita. Karenanya kalau kita beramal soleh jamaah cintai dalam agama ini, Allah balas. Apalagi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amal apapun yang kita kerjakan pasti Allah balas Subhanahu wa taala. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yurja ayatin fil Quran, a'dal ayati fil Quran, ayat yang paling adil di Quran adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan amal seberat biji dzarrah. Dzarrah kata Ibnu Katsir macam-macam tafsirannya. Ada yang mengatakan setitik debu. Kalau jamaah buka pintu ya, jendela, cahaya matahari masukkannya, suka ada yang terbang-terbangan. Ya, itu dzarrah. Kata Ibnu Katsir, kalau Anda beramal setitik itu, kata Allah, Allah akan menghadirkan balasannya. Kebaikan atau keburukan Anda akan melihat. Allah yang membalas. Ya. Dan ayat ini jamaah cita Allah SWT mengisyaratkan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, bagaimana Allah untuk meyakinkan adanya hari pembalasan, harinya kebangkitan, di mana amal kita akan dibangkitkan. Amal kita akan dibangkitkan berupa sesuatu nanti. Karena di antara bentuk Allah SWT menimbang amal kita, kata para ulama, dibawakan riwayatnya, yaitu amal kita akan Allah bentuk menjadi makhluk. Bentuknya di makhluk. Dalilnya mana? Hadis tentang azab kubur dari Bara bin Azib. Ketika orang tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, yang baik, ternyata hamba ini dapatkan nikmat kubur. Maka datang seseorang yang berpakaian bagus, nikmat dilihat. Penghuni kubur mengatakan, "Man anta? Siapa engkau?" "Wajahmu, keadaanmu menampakkan kebaikan." Kata ini, "Ana amalukas saleh." Saya adalah amal solehmu. Kata para ulama, amal soleh nanti di kubur dan di akhirat Allah bentuk menjadi makhluk hidup. Lalu Allah timbang Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan ini mengisyaratkan, ya, Allah mengutus para rasul untuk mengkhabarkan adanya hari kebangkitan. Hari mana kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara nama hari kiamat Yaumuddin. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, hari kiamat itu punya nama lebih dari 80 nama. Setiap nama itu yakni menjelaskan tentang setiap kejadian pada hari tersebut. Setiap nama. Al-Qari'ah, apa Al-Qari'ah? Qari'ah itu artinya ketukan yang dahsyat, sehingga Allah menghancurkan dengan sekali ketukan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. At-Tammah, malapetaka yang dahsyat. As-Sakhah, suara yang memekat. Yaumut Tanad, hari kita saling memanggil. Manggil si fulan, Allah panggil si fulan. Allah panggil kita dengan nama Bapa kita, saling memanggil. Ya Allah si fulan begini, ya Allah si fulan begitu. Yang pertama, yang terakhir bisa saling mendengar. Yaumut Tanad. Yaumut Talaq, hari di mana kita saling menolak, saling menjauh. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, saling menolak, saling lari. Yaumul hasyr, hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul jaza, di mana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawab tentang Allah. Kalimat ini ya mengajarkan kita agar kita beriman kepada yaumul jaza. Yang kita salat tiap hari. Seakan-akan kata ulama mengisyaratkan salat yang Anda lakukan ketika baca Al-Fatihah, Anda akan dapat balasan nanti pada hari kiamat. Maka dirikan salat itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa lagi jemaah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, miftahul ubudiyah, kuncinya peribadatan. Manzilatul ubudiyah, derajat ibadah kepada Allah, derajat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ringkasnya kata ulama, Allah mengatakan iyyaka na'bud. Asalnya Allah mengatakan na'budu iyyaka. Wa nasta'inu iyyaka, asalnya itu. Cuma Allah balik.
yang maf'ulnya, yang objeknya dikedepankan, fi'il dan fa'ilnya diakhirkan. Itu memberikan taksis, pengkhususan. Bahwasanya kalimat iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Yang asalnya na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Artinya kalimat iyyaka na'bud ini tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk beribadah kepada selain Allah. Artinya dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau kalimat na'budu iyyaka, kami beribadah kepada ya Allah, ini masih memberikan ruang bahwasanya selain ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Sehingga dikatakan iyyaka na'bud ini dikedepankan yang akhir sebagai pengkhususan bahwasanya ibadah apapun yang kita lakukan harus tertuju kepada siapa? Kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Kata para ulama, disebutkan dalam sebagian tafsir mereka bahwasanya ibadah yang kita tegakkan jamaah Allah cintai itu tidak bisa kita kerjakan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Sehingga Allah rendengkan, Allah gandengkan antara al-isti'anah dengan ibadah. Allah sebutkan dulu ibadah baru isti'anah. Bahwasanya ibadah yang Anda tunaikan, ibadah yang Anda kerjakan tidak bisa terwujud tanpa adanya isti'anah, pertolongan dari Allah. Sehingga kita jangan mentang-mentang sehat, kuat, lalu kita bisa ibadah kepada Allah. Enggak. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang sehat, yang kuat, mungkin tiap hari dia jogging, ngangkat barbel, tapi matanya nggak bisa diangkat untuk sholat subuh 2 rakaat. Matanya lengket. Ya Pak ya. Badannya yang kuat, ngangkat barang-barang yang berat, dengan kedua kakinya yang kuat, tapi nggak bisa diri lama ketika sholat kepada Allah. Hatinya mulai gusar ketika imam membaca ayat-ayat yang panjang, mengatakan lama banget nih imam bacanya. Ya kan? Kalau bukan pertolongan Allah, kita nggak bisa mengerjakan ibadah. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kenapa Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa? Ibadah yang sejatinya Anda tunaikan, nggak bisa Anda tunaikan sampai datang pertolongan dari Allah. Masya Allah. Sehingga kata para ulama, ya di antaranya Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan dalam sebagian penjelasannya, di antara cara mewujudkan ibadah kepada Allah dengan kita mohon isti'anah, pertolongan kepada Allah. Dan menunjukkan minta tolong kepada Allah itu ibadah yang agung. Sehingga kita nggak boleh minta tolong kepada makhluk yang menjadi kekhususan Allah. Nggak boleh kita minta tolong kepada orang-orang yang telah mati, kepada wali-wali misalnya begitu. Karena mereka adalah makhluk, mereka telah meninggal dunia. Ustadz, bukankah para wali itu juga hidup di kubur mereka? Sehingga boleh dong kita minta tolong kepada mereka, mereka hidup. Gimana jawabnya? Kita katakan, iya betul mas. Allah mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di medan jihad itu mati, mas. Dia hidup dan di sisi Allah mereka dikasih rizki. Sebenarnya ayat yang belakang ini sebagai penjelasan hidupnya mereka itu bukan hidupnya seperti kita. Mereka hidup di alam barzakh. Hidup mereka sama kita berbeda. Ditambah lagi mereka itu hamba. Dari mana? Yurzaqun. Mereka dikasih rizki oleh Allah. Menunjukkan mereka butuh sama Allah. Mereka butuh kepada Allah. Kalaupun kita minta kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Kalaupun mereka mendengar, fala yastajibuna lah, mereka nggak bisa mengijabah doa kita. Buktinya apa? Buktinya kalau kita masuk ke kuburan, yang kita doain dia atau dia doain kita? Kita doakan mereka. Apa doa kita? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun lana walakumul afiyah fid dunya wal akhirah. Keselamatan bagi kalian kaum muslimin dan muslimat serta orang mukminat. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Bagi kami, bagi kalian keselamatan dunia akhirat. Yang mendoakan siapa? Kita atau mereka? Ya kita. Menunjukkan mereka butuh kepada kita. Ya. Dan lagi apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Jika anak Adam itu mati di dunia,
terputus semua amalnya kecuali 3 poin. Di antaranya apa? Doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Siapa yang mendoakan? Anaknya untuk orang tuanya. Sesoleh apapun orang tua itu, sealim apapun, setakwa apapun orang tua itu, ketika dia mati, dia butuh kepada doa anaknya. Menunjukkan orang yang telah mati itu butuh kepada yang hidup. Ya. Sehingga kita nggak boleh minta tolong kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah. Al-Fatihah ini mengajarkan kita mentauhidkan Allah dengan setauhid-tauhidnya, seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya. Sampai kita benar-benar minta tolong kepada Allah dalam urusan yang kecil sekalipun. Umar ketika berjalan, sendalnya putus, dia minta sendalnya Allah. Sendalku putus ya Allah, berikan aku sendalnya. Umar saking hebatnya tauhidnya kepada Allah. Sehingga sebagian salaf lagi mau makan nggak ada lauk, Pak. Dia minta garam kepada Allah, di antaranya Urwah bin Zubair. Dia sujud 2 rakaat kepada Allah, dia minta garam kepada Allah. Nah, kita lagi susah, sampai kita ingat. Ya, tanggung bulan nih misalnya. Yang kita ingat siapa? Yang tengok gini, siapa yang bisa ngasih duit ya, pinjam duit. Harusnya kita ingat siapa? Allah. Ini baru orang mukmin yang beriman, yang tauhidnya benar. Dia kembalikan kepada Allah hingga diminta tolong kepada Allah. Apa kata Nabi kepada Ibn Abbas? Ya, Ibn Abbas ya mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Jadi isti'anah jamaah itu direndahkan dengan ibadah. Dan kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita tertuju kepada Allah, dan semua ibadah kita ini tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga dalam hadis yang sahih, ketika Nabi selesai sholat, Nabi menengok kepada jamaah, dan di belakangnya ada siapa? Ada Mu'adz. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Jangan kau tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus, wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar senantiasa aku ingat kepadamu. Zikir kepada Allah. Pak, zikir kepada Allah kita butuh bantuan dari Allah. Karena kita lupa. Karena kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia kita kadang. Sibuk dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan. Ya kan? Wa syukrika, bantulah aku agar aku pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Karena berapa banyak nikmat yang belum kita syukuri. Nikmat yang ada sama kita belum kita syukuri, udah kita minta yang lainnya. Yang ada aja belum disyukuri, minta yang lainnya. Terkadang dengan kita minta kepada Allah hal yang lain, kita lupa bersyukur. Apalagi ketiga, wa husni ibadatika. Bantulah aku ya Allah agar aku bisa memperbagus, memperindah, memperbaiki ibadahku kepadamu. Menunjukkan kita ibadah masih banyak kurangnya, Pak. Salatnya masih kurang, puasanya masih kurang, berbuat baik kepada orang tua masih kurang, dan semuanya. Lihat. Dan ini menunjukkan sekali lagi, Pak, bahwasanya ibadah itu sekali lagi haruslah murnikan Allah. Lalu apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat terakhir. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, dan janganlah Engkau bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesati. Kata para ulama, ayat ini, Pak, secara khusus menjelaskan kepada kita tentang 3 golongan kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Ini para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang mati syahid. Kemudian menyebutkan orang yang Allah murkai, orang Yahudi, dan semisal dengan mereka. Lalu orang-orang Nasara dan semisal dengan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya kalimat ihdinas siratal mustaqim itu para ulama kita menafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Pertama, Islam. Ya, jadi siratal mustaqim itu adalah Islam. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, Abu Bakar. Yang keempat, Umar. Kata Imam rahimahullah, penafsir ini enggak salah, benar semuanya. Hanya perbedaan ibarahnya. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Ada yang mengatakan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu, Islam itu maksud saya harus berdasarkan Al-Qur'an dan
sunnah. Al-Quran dan sunnah itu harus difahami sebagaimana pemahaman Abu Bakar dan Umar. Artinya, Islam yang ada pada kita, Islam yang Allah anugerahkan kita, yang kita memeluknya, yang kita berada di dalamnya, harus kita berdasarkan Al-Quran dan sunnah, yang kita ikat dengan pemahaman salaful ummah. Karena gak setiap orang bisa memahami Al-Quran dan sunnah. Kalau dia diberikan Quran sunnah, kira-kira pakai pemahaman siapa? Orang-orang Ahmadiyah mengatakan yang namanya Nabi itu sampai hari ini masih ada. Bahkan di Jawa Barat ada orang ngaku Nabi, tukang cukur, namanya Sayuti, ngaku Nabi. 2 tahun di penjara. Iya Pak. Coba sholawatnya enak kan? Allahumma sholli ala Muhammad kan enak. Coba ganti Sayuti. Allahumma sholli ala Sayuti, enggak enak. Ada lagi namanya siapa? Cecep. Dia Jawa Barat juga, pemuda, rada gimana gitu ya. Keluar rumahnya, masuk ke tempat yang sunyi, tiba-tiba mengatakan saya Nabi. Sebelumnya ada Ahmad Musaddiq, ya kan? Yang ngaku Nabi, sholat pakai bahasa Indonesia. Bahkan di Kemayoran ada orang wanita ngaku Jibril, tetangga saya tuh. Saya, Ustadz Ardi, Ustadz Yudi dikutuk jadi kodok. Ada suratnya. Alhamdulillah nggak jadi kodok. Ya, saya berpikir kira-kira Ahmad Musaddiq ngaku Nabi ketemu nggak tuh dengan Jibrilnya itu? Ahmadiyah Al-Qadiani dahulu mengaku punya Nabi namanya Ahmadiyah Al-Qadiani punya Nabi namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad, dengan kitabnya At-Tadhkirah. Apa dalilnya? Apa? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Qad khamik, bukan itu ayatnya. Tentang wa khataman nabiyyin. Ya, awalnya apa ayatnya? Wa ma Muhammadun aba'akum au, tentang ayat itu apa? Saya agak lupa, subhanallah. Ma kana Muhammadun aba'akum. Muhammad itu bukan bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi dia Rasulullah dan penutup para rasul. Kalimat khatam dan pandangan Ahmadiyah adalah cincin. Jadi Muhammad itu sebatas cincin dan perhiasan bagi para rasul. Berarti ada kemungkinan rasul yang lain. Akhirnya dia mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Sebelum Ahmadiyah ada Musailamah Al-Kadzdzab mengaku Rasul. Dari Bani Tamim, Bani Hanifah. Dalam perang Bani Umayyah ini tahun ke-13 Hijriah. Apalagi tadi Al-Aswad Al-Insi ngaku Nabi palsu. Saja orang Nasara dukun ngaku Nabi Rasul. Tulaiha ngaku Rasul juga. Jadi banyak Pak. Kalau setiap muslim bagi Quran, kasih sunnah hadis Nabi, dia akan pahami dengan macam-macam. Sampai kita ikat Quran sunnah itu dengan apa? Dengan pemahaman salafus saleh. Makanya ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ini mengisyaratkan kita agar kita memahami Islam, Pak, memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Ini syarat. Kemudian bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang kau sesati. Murkai kata ulama adalah Nabi mengatakan hum Yahud. Mereka Yahudi. Kenapa? Mereka berilmu tapi tidak beramal. Artinya mereka sudah tahu, Pak. Mereka sudah memiliki ilmu dan dasarnya tapi nggak diamalkan. Maka Allah mencelanya. Allah memurkainya kepada mereka. Barang siapa yang punya ilmu tapi tidak mau beramal, dia meninggalkan amal lantaran kemalasannya, lantaran pembangkangannya, bukan karena kelemahan dirinya. Karena berapa banyak kita tahu akan wajibnya jihad, akan wajibnya pergi haji. Tapi siapa yang pergi haji, Pak? Kalau nggak punya kemampuan. Artinya dia punya ilmu, dia sudah menguasainya, sudah paham, harusnya dia beramal. Ketika dia bisa, ketika ada uzur syar'i, maka Allah nggak akan mencelanya. Namun jangan sampai amal kita itu tidak dilandasi dengan ilmu, maka dia khawatirkan mirip dengan orang-orang Nasara. Maka barang siapa yang rusak di antara ahli ilmu, kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang rusak di kalangan para ulama,
maka mereka mirip dengan orang Yahudi yang mereka tidak mengamalkan ilmunya. Barang siapa yang rusak di antara ahli ibadah, di antara kaum muslim, dia beribadah kepada Allah banyak ibadahnya, tapi ibadahnya enggak selaras dengan ilmu, enggak didasari dengan ilmu, maka dia mirip dengan orang Nasara. Dan barang siapa yang beramal dengan ilmunya dan berilmu lalu dia beramal, maka dia berada di atas siratal mustaqim. Ini kita minta setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai bentuk yang terakhir bahwasanya dari kalimat ihdinas siratal mustaqim ini kata para ulama, hidayah ada dua. Ada hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayah bentuknya penjelasan kayak gini. Penjelasan disampaikan, dijelaskan ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ini taat, ini hidayatul irsyad wal bayan. Siapapun bisa mengerjakannya. Anak dapat penjelasan orang tua dan sebagainya. Yang kedua yang kita inginkan adalah hidayatul taufik. Hidayah taufik dengannya kita menjalankan ibadah, menjalankan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, salah satunya hilang, maka kita akan masuk ke dalam golongan yang pertama dimurkai atau golongan yang Allah sesatkan. Wallahu taala alam. Ini penjelasan ringkas, Pak, tentang surah Al-Fatihah. Yang apa yang saya sampaikan ini enggak seberapa, ya masih banyak penjelasan para ulama yang lainnya yang begitu Masya Allah luar biasa. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab khusus memberikan tafsiran tentang surah Al-Fatihah dan kitabnya Tafsir Surat Al-Fatihah. Bahkan ulama kita yang hari ini Syekh Ibnu Utsaimin juga punya kitab ya tentang Al-Fatihah. Dan kitab yang saya baca ini, yang saya bacakan kepada antum adalah Al-Wasaya Al-Wadiha min Surat Al-Fatihah. Wasiat-wasiat yang jelas dari surat Al-Fatihah oleh Mustafa Asy-Syaikhun hafizahullah taala. Ini saya enggak bacakan semuanya karena mengingat panjang sekali ya, keterbatasan ilmu yang saya miliki juga dan keterbatasan waktu yang ada pada kita. Apa yang bisa saya sampaikan ini hanya sebatas ringkasan ya. Dan kalau kita cukup waktunya tentu pembahasan kita akan lebih luas lagi dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala.